Tidak semua petuah diwariskan lewat kitab atau lisan yang ramai. Ada pepeling yang hanya muncul di saat sunyi, ketika hati sedang rapuh dan hidup terasa kehilangan arah. Mbah Paing percaya, justru di titik itulah manusia paling jujur pada dirinya sendiri. Tahun demi tahun berlalu, namun pesan ini terus muncul dalam primbon tua. Siapa yang mengabaikannya akan tersesat oleh keinginannya sendiri, dan siapa yang memahaminya akan selamat. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam pepeling Mbah Paing, marilah sejenak menata niat dan membuka hati. Pembahasan ini disampaikan sebagai pengingat, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan agar kita lebih waspada dan bijaksana dalam menjalani hidup. Untuk saling menguatkan, silahkan tuliskan kota asal panjenengan di kolom komentar. Semoga yang sedang punya hutang dimudahkan jalan pelunasannya, yang sedang sakit diberi kesembuhan, yang tengah mencari kerja segera dipertemukan dengan pekerjaan yang didambakan, dan semoga seluruh hidup kita diselimuti keberkahan serta kebahagiaan lahir batin. Bab 1. Tanda yang sering diabaikan. Dalam primbon Jawa, hidup manusia diyakini selalu diawasi oleh tanda-tanda halus. Bukan suara keras, bukan pula peristiwa besar yang mencolok, melainkan isyarat kecil yang kerap dianggap sepele. Mbah Paing sejak dulu selalu mengingatkan, ketika hidup terasa berjalan biasa-biasa saja, justru disitulah bahaya kelengahan mulai mengintai. Banyak orang mengira pepeling hanya berlaku bagi mereka yang sedang tertimpa kesialan. Padahal, menurut hitungan weton dan laku batin, justru mereka yang sedang merasa amanlah yang paling rawan tergelincir. Tahun-tahun tertentu membawa energi yang tenang di permukaan, namun bergejolak di dasar, seperti air sungai yang tampak jernih, tapi menyimpan arus kuat di bawahnya. Konflik batin mulai muncul ketika manusia merasa cukup dengan dirinya sendiri. Dalam primbon, fase ini disebut ketutup rasa, saat hati mulai sulit menerima nasihat. Seseorang masih rajin beribadah, masih bekerja, masih tertawa, tetapi perlahan kehilangan kepekaan. Tanda-tanda kecil mulai hadir, mimpi yang berulang, perasaan tidak nyaman tanpa sebab, atau kejadian remeh yang terus terulang, seolah ingin menyampaikan pesan tertentu. Mbah Paing menyebut ini sebagai peringatan tahap awal. Bukan hukuman, melainkan undangan untuk mawas diri. Namun disinilah konflik terbesar terjadi. Sebagian orang memilih mengabaikannya, menganggap semua itu hanya kebetulan belaka. Mereka terus melangkah dengan logika semata, tanpa mau menengok ke dalam batin. Di sisi lain, ada pula yang justru terlalu takut. Setiap kejadian ditafsirkan sebagai ancaman hingga hidup dipenuhi kecemasan. Padahal primbon tidak pernah mengajarkan ketakutan, melainkan keseimbangan. Takut berlebihan sama berbahayanya dengan meremehkan tanda. Pada titik ini, manusia berada di persimpangan. Jika ia mau berhenti sejenak,
membersihkan niat, dan kembali pada tuntunan hidup, maka tanda-tanda itu akan berubah menjadi penuntun. Namun jika ia terus melaju dengan kesombongan halus, merasa paling tahu, paling benar, maka pepeling akan naik tingkat. Bab pertama ini bukan sekedar cerita awal, melainkan cermin. Sebab setiap orang, sadar atau tidak, pernah berada di fase ini. Tenang di luar, gelisah di dalam, merasa baik-baik saja, padahal semesta sedang mengetuk pelan. Dan pertanyaannya hanya satu: apakah kita akan membuka pintu atau berpura-pura tak mendengar ketukan itu? Bab selanjutnya akan membawa kita pada tahap berikutnya, ketika pepeling tak lagi berbisik, melainkan mulai menunjukkan wujudnya. Bab 2. Saat pepeling berubah menjadi ujian. Jika pada tahap awal pepeling hanya berupa bisikan halus, maka pada tahap ini semesta mulai berbicara dengan cara yang lebih tegas. Dalam primbon Jawa, fase ini dikenal sebagai waktu kebukak, waktu ketika tabir mulai tersingkap dan akibat dari sikap batin manusia perlahan menampakkan diri. Mbah Paing sering berkata, ujian tidak selalu datang sebagai musibah besar. Justru yang paling berbahaya adalah ujian yang menyamar sebagai keberuntungan. Rezeki yang tiba-tiba lancar, pujian yang datang bertubi-tubi, atau posisi yang naik tanpa disangka, semua itu bisa menjadi jebakan jika hati tidak dijaga. Disinilah konflik batin mulai memuncak. Seseorang yang sebelumnya mengabaikan tanda-tanda kecil, kini mulai merasakan perubahan. Lingkungan terasa berbeda, orang-orang terdekat mulai bersikap aneh, dan suasana hidup seolah tak lagi ramah. Namun anehnya, semua itu terjadi saat hidup tampak baik-baik saja di mata orang lain. Inilah paradoks yang sering disebut dalam primbon sebagai urip kasamaran, hidup yang tertutup oleh ilusi. Konflik muncul ketika akal dan batin tidak lagi berjalan. Akal berkata semuanya aman, tetapi batin terus memberi sinyal kegelisahan. Tidur tak lagi nyenyak, pikiran mudah tersulut emosi, dan keputusan-keputusan kecil mulai berujung pada kesalahan beruntun. Mbah Paing mengingatkan, kesalahan kecil yang diulang adalah pertanda bahwa arah hidup mulai melenceng. Pada fase ini, ujian datang melalui manusia. Rekan yang dulu dipercaya mulai memperlihatkan wajah aslinya. Keluarga yang biasanya mendukung berubah menjadi sumber tekanan. Bahkan doa terasa hampa, seolah ada jarak antara hamba dan Tuhannya. Dalam primbon, ini disebut ketutup dalan. Jalan batin yang tertutup karena hati terlalu penuh oleh urusan dunia. Sebagian orang mulai mencari kambing hitam, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan takdir. Padahal Mbah Pahing selalu menegaskan, ujian bukan datang untuk menghancurkan, melainkan untuk menghentikan langkah yang salah arah. Namun karena ego telah tumbuh, pesan ini sulit diterima. Konflik semakin dalam ketika seseorang dihadapkan pada pilihan yang tampak menguntungkan, namun bertentangan dengan nurani. Jika mengikuti hati, ia merasa takut kehilangan. Jika mengikuti nafsu, ia mengabaikan suara batin.
Disinilah pepeling berubah menjadi ujian nyata. Apakah manusia memilih kenyamanan sesaat atau keselamatan jangka panjang? Dalam banyak catatan primbon, fase ini menentukan. Mereka yang mau menundukkan ego akan menemukan jalan keluar yang tak terduga. Sebaliknya, mereka yang bersikeras merasa benar akan masuk ke pusaran masalah yang lebih besar. Mbah Paing menyebutnya sebagai turun satu tingkat, fase ketika konsekuensi mulai bekerja tanpa bisa ditawar. Bab ini mengajarkan bahwa tidak semua ujian terasa menyakitkan di awal. Ada yang datang dengan senyuman, ada yang dibungkus keberhasilan, dan ada pula yang menyamar sebagai peluang emas. Namun semuanya memiliki satu tujuan, menguji ketulusan hati manusia. Dan tanpa disadari, di akhir bab ini banyak orang telah melangkah terlalu jauh untuk kembali. Kecuali mereka berani melakukan satu hal yang paling sulit, mengakui kesalahan diri sendiri. Pada bab berikutnya, kita akan memasuki fase paling sunyi, saat manusia ditinggalkan oleh keramat. Bab 3. Ketika sunyi menjadi guru. Dalam primbon Jawa, ada satu fase yang paling ditakuti sekaligus paling menentukan, fase kesunyian. Bukan sunyi karena tidak ada suara, melainkan sunyi karena tidak ada pegangan. Mbah Paing menyebutnya sebagai waktu sepi sejati, saat manusia dipisahkan dari hiruk-pikuk dunia agar ia mau mendengar suara terdalam dalam dirinya sendiri. Setelah ujian demi ujian datang, banyak yang mulai kehilangan arah. Orang-orang yang dulu ramai di sekeliling perlahan menjauh. Pujian berganti diam, dukungan berubah menjadi jarak. Pada titik ini, konflik tidak lagi terlihat jelas dari luar, melainkan bergejolak hebat di dalam batin. Pertanyaan-pertanyaan mulai bermunculan tanpa jawaban. Salah di mana, kurang apa, dan mengapa semua terasa hampa? Dalam catatan primbon, fase ini bukan kebetulan. Kesunyian adalah ruang pembersihan. Namun ironisnya, tidak semua orang sanggup bertahan di dalamnya. Sebagian melarikan diri dengan kesibukan palsu. Sebagian mencari pelarian dalam kesenangan sesaat. Dan sebagian lagi tenggelam dalam penyesalan yang tak berujung. Disinilah konflik batin mencapai puncaknya. Mbah Paing berpesan, saat hidup terasa kosong, jangan buru-buru mengisinya. Karena kekosongan itu sendiri adalah pesan. Banyak manusia gagal di fase ini karena tidak sabar. Mereka ingin segera kembali ke kondisi nyaman tanpa mau memahami pelajaran yang sedang diberikan. Padahal, dalam primbon Jawa, siapapun yang lolos dari fase sepi, pada fase ini pula, mimpi-mimpi menjadi lebih nyata. Bukan mimpi biasa, melainkan simbol-simbol aneh. Berjalan sendirian di jalan gelap, bertemu orang yang sudah lama tiada, atau melihat diri sendiri dari kejauhan. Semua itu adalah bahasa batin yang sedang mencoba berkomunikasi. Namun sekali lagi, hanya mereka yang mau merenung yang bisa memahaminya. Konflik makin tajam ketika masa lalu mulai muncul kembali. Kesalahan lama, janji yang diingkari, niat baik yang tertunda, semuanya seolah datang menagih. Dalam primbon, ini disebut balik batin, proses di mana energi lama kembali untuk diselesaikan.
Tidak ada jalan pintas. Yang bisa dilakukan hanyalah menghadapi satu persatu dengan kejujuran. Di titik terdalam kesunyian, manusia dihadapkan pada pilihan paling berat, menyalahkan diri tanpa ampun atau memaafkan diri lalu bangkit. Banyak yang terjebak pada rasa bersalah, mengira itu bentuk pertobatan. Padahal Mbah Paing menegaskan, penyesalan yang berlebihan justru menutup jalan perbaikan. Yang dibutuhkan adalah kesadaran, bukan penghukuman diri. Namun tidak semua kesunyian berakhir dengan pencerahan. Ada pula yang justru semakin tenggelam. Mereka mulai merasa hidup tidak adil, takdir kejam, dan doa tak lagi didengar. Inilah konflik paling berbahaya. Konflik bab ini menjadi cermin yang paling jujur. Sebab tidak ada yang bisa berpura-pura saat sendirian. Di hadapan kesunyian, topeng runtuh, jabatan tak berarti, dan harta tak memberi jawaban. Yang tersisa hanya diri sendiri dan nurani. Dan tanpa disadari, justru di titik paling sepi inilah pepeling Mbah Paing bekerja paling kuat. Karena hanya dalam keheningan, manusia bisa mendengar kebenaran yang selama ini ia hindari. Namun, bab ini belum berakhir dengan jawaban. Justru sebuah pertanyaan besar mulai terbentuk. Apakah kesunyian ini? Bab 4. Godaan terakhir di persimpangan nasib. Dalam primbon Jawa, setelah fase kesunyian berlalu, manusia tidak serta-merta dibebaskan dari ujian. Justru disinilah ujian paling halus datang menghampiri. Mbah Pahing menyebut fase ini sebagai waktu pamisah, waktu pemisahan, saat seseorang berdiri di persimpangan nasib tanpa penunjuk arah yang jelas. Secara lahiriah, keadaan mulai tampak membaik. Pintu-pintu yang sebelumnya tertutup perlahan terbuka. Kesempatan baru datang tanpa diminta. Orang-orang lama kembali menyapa, seolah tak pernah ada jarak. Namun, justru disinilah konflik terbesar mengintai. Karena tidak semua yang kembali membawa kebaikan dan tidak semua kesempatan datang sebagai anugerah. Primbon mengajarkan, iblis tidak selalu datang dalam rupa menakutkan. Kadang ia hadir sebagai solusi instan. Tawaran yang tampak menguntungkan, jalan pintas yang menjanjikan kenyamanan, atau keputusan cepat yang terasa masuk akal. Namun Mbah Paing mengingatkan, apapun yang terlalu mudah setelah penderitaan panjang patut dicurigai. Konflik batin pun kembali memuncak. Di satu sisi, manusia lelah dengan kesabaran. Ia ingin segera keluar dari kesempitan. Di sisi lain, nurani masih menyimpan keraguan yang samar. Hati kecil berbisik, benarkah ini jalan yang seharusnya? Namun bisikan itu sering kalah oleh keinginan untuk merasa aman. Pada fase ini, ujian datang melalui pilihan, bukan pilihan besar yang mencolok, melainkan keputusan kecil yang dampaknya. Mbah Paing menuturkan kisah lama tentang orang-orang yang gagal di fase ini. Mereka merasa sudah cukup menderita,
sehingga menganggap pantas mengambil apapun yang tersedia. Padahal justru kesabaran di titik terakhir inilah yang menjadi penentu keselamatan. Banyak yang jatuh bukan karena tidak kuat menahan sakit, melainkan karena tidak sanggup menahan godaan. Konflik semakin rumit ketika lingkungan ikut menekan. Ada yang membujuk dengan alasan keluarga, ada yang menakut-nakuti dengan ancaman kehilangan, dan ada pula yang memanipulasi rasa kasihan. Dalam kondisi batin yang belum sepenuhnya pulih, manusia mudah goyah. Ia mulai meragukan prinsip yang baru saja ia bangun. Dalam Primbon Jawa, namun alur cerita tidak berhenti di sini. Ada satu keanehan yang mulai muncul. Beberapa orang justru kehilangan kesempatan saat mereka memilih jalan yang benar. Rezeki terasa seret kembali, hubungan menjadi renggang, dan hidup seolah kembali diuji. Inilah bagian yang sering membuat manusia ragu. Mengapa memilih baik justru terasa berat? Bapak Hing menyebut ini sebagai timbang pamungkas, timbangan terakhir. Semesta sedang menguji keteguhan, bukan hasil. Mereka yang tetap bertahan akan disiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Namun mereka yang menyerah di sini akan terjebak dalam lingkaran ujian yang sama, berulang dalam bentuk berbeda. Bab keempat ini berakhir tanpa kepastian yang menenangkan. Karena pada titik ini, manusia belum tahu apakah keputusannya benar atau salah. Yang ada hanya rasa gelisah dan penantian. Dan tepat di saat manusia merasa telah melewati yang terberat, bab berikutnya akan mengungkap satu kenyataan pahit, bahwa ujian terbesar bukan datang dari luar, melainkan dari kebenaran yang selama ini disalahpahami. Plot twist itu menunggu, dan tidak semua orang siap menerimanya. Bab 5. Kebenaran yang terlambat disadari. Dalam Primbon Jawa, tidak semua akhir datang dengan kelegaan. Ada akhir yang justru membuka tabir paling menyakitkan, bukan karena musibah, melainkan karena kesadaran. Mbah Paing menyebut fase ini sebagai waktu kawruh sejati, saat manusia akhirnya memahami, namun seringkali setelah segalanya berubah. Setelah melewati persimpangan nasib, manusia mulai menuai hasil dari pilihannya. Sebagian merasa hidupnya kembali stabil, sebagian lain justru merasakan kehampaan yang tak terjelaskan. Namun satu hal yang sama, ada kegelisahan samar yang terus mengikuti, seperti bayangan yang tak bisa dilepaskan. Inilah pertanda bahwa cerita belum benar-benar selesai. Konflik mencapai puncaknya ketika kenyataan mulai terungkap satu persatu. Hubungan yang dipertahankan ternyata dibangun di atas kepura-puraan. Kesuksesan yang diraih terasa kosong. Bahkan doa yang dulu terasa dekat kini terasa asing. Dalam Primbon, ini adalah tanda bahwa ada kebenaran yang belum diakui. Mbah Paing mengajarkan, tidak semua kegagalan tampak sebagai kegagalan. Ada keberhasilan yang justru menjadi hukuman halus. Ketika manusia terlalu sibuk membuktikan diri kepada dunia, ia lupa menempati janji kepada batinnya sendiri. Disinilah konflik batin berubah menjadi pertarungan paling sunyi.
antara menerima kenyataan atau terus berbohong pada diri sendiri. Plot twist mulai terkuak saat seseorang menyadari bahwa semua ujian sejak awal bukanlah hukuman, melainkan perlindungan. Pintu yang tertutup dulu ternyata menyelamatkan dari jalan yang lebih gelap. Kesunyian yang menyakitkan dahulu ternyata menjadi satu-satunya waktu di mana Tuhan berbicara paling jujur. Namun karena hati belum siap, pesan itu diabaikan. Kesadaran ini datang terlambat bagi sebagian orang. Ada yang harus kehilangan sesuatu yang sangat dicintai untuk akhirnya mengerti. Ada yang harus jatuh lebih dalam agar mau berhenti. Dalam primbon ini disebut tumbal rasa. Harga batin yang harus dibayar agar kesadaran. Konflik terakhir muncul ketika manusia dihadapkan pada satu pilihan pamungkas, menyesali masa lalu tanpa henti atau memaafkan diri dan memulai ulang dengan kesadaran baru. Mbah Pahing menegaskan, Tuhan tidak pernah menutup pintu taubat. Yang sering tertutup adalah hati manusia sendiri. Di titik inilah plot twist terbesar terungkap. Ternyata pepeling yang sejak awal dibicarakan bukanlah tentang nasib, rezeki, atau ujian hidup. Pepeling sejati adalah tentang keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Bahwa semua ramalan, tanda, dan ujian hanyalah cermin. Dan yang paling ditakuti manusia bukan masa depan, melainkan kebenaran tentang dirinya sendiri. Bab ini tidak ditutup dengan kebahagiaan yang meledak-ledak, melainkan dengan keheningan yang penuh makna. Sebab dalam primbon Jowo, akhir sejati bukan tentang apa yang dimiliki, tetapi tentang siapa diri kita setelah semuanya diuji. Dan bagi mereka yang mampu memahami pepeling Mbah Pahing hingga titik ini, satu hal menjadi jelas: hidup tidak pernah salah arah. Yang sering salah hanyalah cara kita memaknainya. Di sanalah cerita berakhir, sekaligus dimulai kembali, dalam bentuk yang sama sekali berbeda. Sebagai penutup dari seluruh pepeling Mbah Pahing ini, marilah kita menyadari bahwa setiap tanda, ujian, dan peringatan dalam hidup sejatinya bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyadarkan. Primbon Jawa hanyalah sarana membaca isyarat, bukan penentu mutlak takdir. Sebab takdir sejati tetap berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui isi hati setiap hambanya. Apapun fase hidup yang sedang panjenengan jalani hari ini, entah dalam kesulitan, kebimbangan, atau bahkan kelapangan, semua itu adalah bagian dari proses pembentukan jiwa. Jangan pernah lelah untuk memperbaiki niat, meluruskan langkah, dan kembali berserah kepadanya. Ketika manusia mau merendahkan hati, pertolongan Allah selalu datang dengan cara yang sering tak terduga. Jika pepeling ini memberi manfaat dan menjadi bahan renungan, mari saling menguatkan dengan memberikan tanda suka dan dukungan agar pesan-pesan kebaikan terus mengalir.